Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Putri Aiseptiani, NPM 2001-030030, kelas A, semester 5. Baik, di sini saya akan membuat tugas, yaitu tentang optik. Optik. Yang pertama yaitu ada sifat cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik kasat mata dengan panjang gelombang 380 sampai 750 nm, serta tidak butuh medium sebagai media rambat. Sifat-sifat cahaya adalah merambat lurus, kemudian dapat dipantulkan, kemudian dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Berdasarkan sumbernya, cahaya dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, cahaya yang berasal dari bagian sendiri, dan yang kedua yaitu cahaya yang memancar dari benda akibat pantulan cahaya pada permukaan benda tersebut. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Contoh sederhananya yaitu ketika menyalakan senter ke depan, maka cahaya akan merambat lurus sesuai dengan arah yang diinginkan. Yang kedua, ada cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang terpantul adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pada pemantulan teratur, berkas cahaya pantulannya sejajar. Contohnya, ketika kita bermain di siang hari dengan membawa sebuah cermin, jika mengarahkan cermin ke arah datangnya sinar matahari, kemudian kita coba arahkan ke segala arah, akan terjadi sebuah pantulan cahaya yang terpantul dari sinar matahari tersebut. Yang ketiga, ada cahaya dapat merambat menembus, atau cahaya dapat menembus benda bening. Benda yang bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Dengan kaca bening tersebut, cahaya sinar matahari tetap dapat masuk ke ruangan, meski ada penghalang karena jendela tersebut terbuat dari kaca bening. Contoh adalah saat kita melihat ke jendela dengan kaca yang bening, cahaya akan tetap masuk. Kemudian yang keempat, cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi adalah penggabungan dari dua gelombang ataupun lebih. Yang kelima, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah proses pembelokan arah lambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya ini oleh manusia dimanfaatkan dalam berbagai alat optik. Contohnya, ketika kita berenang dan meletakkan sebilah tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari. Jika dilihat dari atas, tongkat tersebut akan terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Yang keenam, cahaya dapat mengalami penguraian. Penguraian cahaya atau dispersi cahaya terjadi secara alami. Contohnya adalah ketika terjadi pelangi, warna-warna dalam pelangi tersebut asalnya dari satu warna saja, yaitu warna putih, dari matahari. Akan tetapi, warna putih tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, mengakibatkan cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna, sehingga terbentuklah warna-warna indah. Kemudian yang ketujuh, cahaya dapat mengalami difraksi pada bidang yang sempit. Cahaya mengalami pelenturan gelombang, yaitu kejadian atau peristiwa pembelokan arah lambat cahaya gelombang karena melewati celah sempit. Yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu cahaya dapat mengalami polarasi. Polarasi adalah peristiwa terserapnya bagian arah getar cahaya sehingga cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Lensa cembung dan lensa cekung. Lensa adalah medium transparan yang dibatasi oleh dua permukaan biasa paling sedikit. Satu di antaranya lengkung sehingga terjadi dua kali pembiasan sebelum keluar dari lensa. Garis hubung antara pusat kelengkungan kedua permukaan disebut sumbu utama. Kemudian, bayangan yang dibuat oleh permukaan pertama merupakan benda untuk permukaan kedua. Permukaan kedua akan membuat bayangan akhir. Terdapat dua jenis lensa. Yang pertama, lensa cembung, dan yang kedua, lensa cekung. Nah, pada lensa cembung itu lensa yang bermuatan positif atau lensa positif. Nah, kemudian
Kalau lensa cekung itu lensa negatif atau sinarnya dapat menyebar. Begitu sebaliknya, pada lensa cembung juga sinarnya menyebar atau konvergen. Nah, pada lensa cembung memiliki 3 sinar utama atau istimewa. Yang pertama, sinar yang datang sejajar, sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus pasif, F, akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar yang datang melalui titik pusat optik atau O akan diteruskan atau tidak dibiaskan. Kemudian, pada lensa cekung juga mempunyai 3 istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus F. Kemudian yang kedua, sinar datang menuju titik fokus pasif F2 akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui pusat lensa O akan diteruskan. Selanjutnya yaitu ada mata. Mata manusia adalah organ sensorik utama yang memberi reaksi pada cahaya dan mengirimkan informasi visual ke otak. Berbeda dengan pandangan umum, mata tidak berbentuk bola yang sempurna, namun terdiri dari 2 bagian utama yang menyatu, yaitu bagian depan mata yang transparan dan berbentuk cembung disebut kornea. Nah, kemudian kornea terhubung langsung ke bagian mata yang lebih besar, yaitu sklera, bagian mata yang berwarna putih. Kedua bagian ini disambungkan oleh lingkaran jaringan yang disebut limbus. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.